يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كل لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب فقل له ومن له فلا جمعة له، فأنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معالم الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, lebih-lebih nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat di Masjidul Iman yang kita cintai ini. Salawat salam mudah-mudahan tetap selalu bercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, yang pada karena jasa-jasa beliaulah kita bisa menikmati kehidupan
seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu ad-dinul Islam. Bapak-bapak, para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya ialah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana di setiap majelis taklimnya Rasulullah SAW, Rasulullah selalu mewasiatkan tentang ketakwaan kepada para sahabatnya. Hanya dengan bermodalkan takwa kita akan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Bapak-bapak, para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Munafiqun ayat 11. Di sana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini orang-orang yang sudah berada di alam kubur atau alam barzakh itu adalah orang-orang yang menyesal. Pada hari ini yang sudah berada di alam barzakh atau alam kubur itu punya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan kembali ke alam dunia ini walaupun hanya sebentar saja. Ya Allah, hidupkanlah kami ke alam dunia sekali lagi ya Allah, walau hanya sebentar saja, sekejap saja ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami ke alam dunia sebentar saja ya Allah, 5 menit saja ya Allah, 1 menit saja ya Allah. Untuk apa kata Allah? Untuk apa engkau minta dihidupkan kembali ke alam dunia? Fa'asaddaqna ya Allah, fa'asaddaqna, agar kami bisa bersedekah. Orang yang mati, yang meninggal dunia pada hari ini di alam kubur itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka minta dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk bersedekah. Untuk apa engkau bersedekah kata Allah? Wa antum minas sholihin, agar kami menjadi orang-orang yang saleh. Dan sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, kembalikanlah kami ke alam dunia ini walau hanya sebentar saja ya Allah, sekejap saja ya Allah, 5 menit saja, 1 menit saja Allah, minta tolong ya Allah. Untuk apa kata Allah? Fa'asaddaqa ya Allah, fa'asaddaqa, agar kami bisa bersedekah. Untuk apa kau bersedekah kata Allah? Wa antum minas sholihin, agar kami bisa menjadi orang-orang yang saleh. Muncul satu pertanyaan. Jika orang-orang yang ada di alam barzakh atau alam tersebut itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali, tetapi dia hanya meminta untuk bersedekah, kenapa orang-orang yang ada di alam barzakh tersebut yang tidak minta untuk sholat? Kenapa orang-orang yang ada di alam barzakh yang pada hari meninggal itu ketika minta kepada Allah itu tidak minta untuk puasa, untuk bayar zakat, untuk baca Al-Quran ataupun untuk naik haji? Kenapa dia hanya minta fa'asaddaqa ya Allah, fa'asaddaqa, hanya untuk bisa bersedekah ya Allah? Kenapa dia hanya minta bisa bersedekah? Yang pertama, kenapa orang-orang yang ada di alam barzakh tersebut minta bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ketika manusia yang masih hidup, dia mengimpakkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia bersedekah,
maka pahala yang dia dapatkan tersebut tetap dia dapatkan sewaktu masih hidup. Begitu pun pula ketika dia sudah meninggal, pahalanya tersebut masih mengalir, masih dia rasakan manfaatnya walaupun dia sudah meninggal. Itulah yang dinamakan dengan sedekah jariyah. Tetapi kalau orang sholat, pahala sholat kita dapatkan hanya ketika kita masih hidup saja. Pahala baca Al-Quran kita dapatkan ketika kita masih hidup saja. Pahala puasa hanya kita bisa dapatkan ketika kita masih hidup saja kalau kita mengerjakannya. Lain dengan pahala sedekah. Pahala sedekah itu akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal di alam barzah atau alam kubur. Itu kenapa orang-orang yang ada di alam kubur, ada di alam barzah pada hari ini dia minta bersedekah agar dia bisa merasakan atau manfaatnya ketika dia sudah masih di alam kubur tersebut. Yang kedua, manfaat dari bersedekah itu adalah lampu yang paling terang di alam kubur adalah lampu sedekah. Bukan lampu sholat, bukan lampu puasa, tetapi lampu yang paling terang di alam kubur itu adalah lampu sedekah. Yang ketiga, manfaat dari para sedekah tersebut adalah nanti ketika di alam surga banyak sekali pintu-pintu yang akan kita masuki di alam surga, tetapi ada satu pintu khusus yang itu pintu khusus tersebut hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah, yaitu pintu as-sahaya namanya. Bapak-bapak para jamaah sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga manfaat daripada orang-orang yang rajin dia bersedekah, mengimpakkan rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dia di saat lapang ataupun sempit, dia tetap bersedekah. Maka manfaat yang dia rasakan tiga hal. Yang pertama, walaupun dia sudah meninggal, dia tetap masih merasakan manfaat daripada amalan tersebut. Yang kedua, lampu yang paling terang di alam kubur nanti ada lampu sedekah. Yang ketiga, pintu khusus yang akan dimasuki daripada orang-orang yang bersedekah adalah pintu as-sahaya. Bapak-bapak para jemaah sudah dimati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa selalu mengamalkan amalan daripada sedekah tersebut, baik di saat lapang ataupun sempit. Sedekah itu tidak perlu banyak, tidak perlu banyak. Kalau ada pembangunan panti asuhan, pembangunan pondok pesantren atau rumah, tidak perlu banyak, cukup satu sak semen atau satu bol pasir, tidak perlu banyak. Karena sedekah itu tidak perlu banyak kata Allah. Sedekah itu kata Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Aku ciptakan kehidupan dan kematian itu adalah sebagai ujian, kata Allah. Ujian untuk apa? Bukan ujian sebaik-baik amal, sebanyak-banyak amal, bukan. Tetapi aku ciptakan kematian dan kehidupan itu adalah sebagai ujian. Ujian untuk sebaik-baik amal, bukan sebanyak-banyak amal. Bapak-bapak para jamaah sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika kita mengarungi alam kehidupan yang sangat singkat sekali kita ini dalam dunia sangat singkat. Paling lama kita 70 atau 63 tahun, setelah itu kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pantas memasuki daripada surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jannatul Na'im dengan penuh kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut
li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun habir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.